Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kembali jumpa dengan saya Pendeta Johan Subagio. Kali ini renungan firman Tuhan bertemakan damai sejahtera bagi keluarga. Dan bacaan yang terambil daripada Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 hingga 32. Kitab Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-11 hingga ke-32. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara. Yesua berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang dan menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka ini bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya itu kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Berbahagialah mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, shalom atau damai sejahtera di dalam hidup kita tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berkeluarga. Bapak mana yang tidak berduka apabila anaknya tersesat atau salah jalan di dalam kehidupan ini? Atau bahkan bapak mana yang tidak bersedih ketika anak-anaknya itu saling berselisih,
saling memperebutkan, entah itu mungkin harta warisan, atau identitas atau pengakuan dari bapaknya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tahukah Anda bahwa kita inilah anak-anak Elohim Bapa? Karena Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada waktu kita menerima Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dalam hati kita mengizinkan Dia berkuasa penuh, jadi Tuhan, jadi Raja dalam kehidupan kita. Sungguhnya kita ini adalah putra dan putri Elohim. Tetapi acap kali kita lupa identitas kita. Kita lupa tentang karya Bapa dalam kehidupan kita. Sesuai Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Seringkali sebagai bagian daripada keluarga Elohim, kita lupa identitas kita. Kita lupa untuk tidak hidup di dalam kasih, baik kepada sesama. Bahkan yang lebih parah, kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak komplain. Mungkin kita komplain tentang pasangan hidup kita, suami atau istri, tentang anak-anak kita yang susah dididik, mungkin tentang mertua kita, atau banyak komplain-komplain lainnya, Bapak Ibu saudara kekasih. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, apalagi kita belajar dari firman ini, sesungguhnya Bapa itu adalah kasih itu sendiri. Kasih yang penuh dengan kesabaran, dengan penerimaan, dengan pengampunan, dengan pemulihan, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, tidak dapat kita dipisahkan sebagai keluarga Elohim daripada Bapa kita itu sendiri, yaitu Elohim, yang adalah kasih. Bagaimana kepribadi Bapa kita, Elohim yang adalah kasih itu? Buka bersama dengan saya di kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 hingga ke-16. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Elohim dan Elohim di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yeshua adalah anak Elohim, Elohim tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Elohim. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Elohim, dan Elohim di dalam dia. Amin. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, apabila sebuah keluarga Kristen gagal untuk hidup saling mengasihi, bakal bontok-bontokan, bakal diambang perceraian, bahkan mungkin sesama saudara berebut warisan, bahkan terjadi perang saudara, sungguhnya kita sedang melupakan identitas kita sebagai anak-anak Elohim Bapa. Yang ada justru kita menjadi anak-anak dunia, di mana kita dikuasai oleh kebencian, oleh ego, oleh iri hati, oleh sakit hati. Sesungguhnya tidak seperti itu. Anak sulung yang menjadi teladan kita adalah Yeshua HaMashiach sendiri, Tuhan kita yang sulung dari banyak saudara. Yang mengasihi, menerima tanpa syarat, yang tidak mendominasi, tidak memanipulasi, dan tidak mengintimidasi. Berapa banyak Bapak Ibu saudaraku, kita yang merasa anak sulung, yang merasa sudah diselamatkan, merasa sudah melayani, kita cenderung menghakimi saudara kita. Kita cenderung menilai, bahkan kita menjadi hakim yang lebih kejam daripada Tuhan, dan lebih daripada Bapak kita sendiri. Ayolah Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, kita belajar dari kakak sulung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang mengasihi tanpa syarat. Demikian juga ada sebagian dari kita yang berada di posisi anak bungsu,
Mungkin jalan kita hilang, mungkin kita tersesat, kita terbawa arus dunia. Kita merasa hidup kita sudah kotor, sudah najis, bahkan menginjakkan kaki di gereja saja mungkin tidak layak. Mungkin seperti itu pemikiran dan intimidasi yang diberikan oleh si jahat kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sadarkah kita dari kisah yang telah kita baca bersama tadi, bahwa dosa membuat Bapa berlari mendekat kepada kita, sementara dosa membuat kita manusia berlari menjauh dari Bapa surga. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anaknya teruntuk ya, khusus pesan ini bagi Anda si bungsu yang sedang hilang jalannya, sedang tersesat. Ayo kembali pulang, karena kita ini tidak ada yang sempurna. Setiap kita pernah berbuat dosa. Bahkan mungkin menurut kita fatal dosa itu. Bahkan mungkin menurut intimidasi si jahat di pemikiran kita, dosa kita itu sudah termasuk kelas dosa menghujat Roh Kudus. Itu kan pemikiran kita. Tetapi tidak dengan paradigma surga. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua. Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, yang justru di mana di saat dosa itu ada, kasih karunia berlimpah-limpah.